Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika Fajriyeni dengan NPM 2010111111131. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen Bapak Kasman Karimi SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Tingkat pengangguran adalah perbandingan dinyatakan dalam persen di antara jumlah tenaga kerja yang menganggur dengan jumlah tenaga kerja pada suatu waktu tertentu. Pengangguran sukarela adalah orang yang berada dalam lingkungan umur tenaga kerja 15 sampai 64 tahun yang secara tidak aktif mencari kerja atau sukarno. Pengangguran atau tuna karya menurut Wikipedia adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Cara menghitung tingkat pengangguran adalah sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang menganggur per jumlah angkatan kerja kali 100%. Golongan penduduk yang termasuk sebagai angkatannya adalah sebagai berikut. Penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun kecuali ibu rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarganya. Orang yang belum mencapai umur 64 tahun tetapi sudah pensiun dan tidak mau bekerja lagi. Pengangguran sukarela yaitu golongan penduduk dalam lingkungan umur tersebut yang tidak aktif mencari pekerjaan. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran menurut Sukirno adalah kekurangan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah pembelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Pengeluaran agregat terdiri dari beberapa komponen seperti konsumsi citizen, pengeluaran pemerintah, investasi dalam perusahaan, serta ekspor impor. Faktor lain yang mempengaruhi masalah pengangguran antara lain ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik, pengguna peralatan produksi atau yang modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerjaan yang sebenarnya dengan keterampilan yang sebenarnya dengan keterampilan diperlukan dalam industri. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran didasarkan pada dua penggolongan, yaitu satu, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional menurut Mankiw adalah pengangguran yang muncul karena adanya panjang waktu bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan selera dan kemampuan mereka. Pengangguran normal adalah pengangguran sebagai wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pada kesempatan kerja penuh, tingkat pengangguran sekitar 2-3% dari jumlah tenaga kerja. Pengangguran ini biasanya terjadi karena mencari pekerjaan yang baru, sehingga untuk sementara para pekerja tersebut menganggur. Contoh, seseorang lulusan S1 yang sudah bekerja, kemudian memutuskan untuk kuliah lagi S2. Setelah lulus S2, ia berhenti dengan pekerjaannya dan mencari kerja baru, misalnya mencari pekerjaan sebagai dosen. Selama belum mendapatkan pekerjaannya, dia termasuk pengangguran friksional. B. Pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal menurut Mankiw adalah penyimpangan tingkat pengangguran pada tingkat alamiahnya. Pengangguran terjadi karena perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi, sehingga perusahaan akan mengurangi para pekerja atau menutup usahanya. Kemerosotan ekonomi mengakibatkan permintaan agregat menurun, misalnya
negara-negara yang produsen bahan mentah pertanian. Kemerosotan komoditas. Hal ini menimbulkan efek bagi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dan perusahaan akan mengurangi pekerjaannya. C. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural mangrove adalah pengangguran yang muncul karena jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja tidak cukup untuk menyediakan pekerjaan yang bagi siapapun yang menginginkannya. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang muncul karena perkembangan perekonomian yang semakin maju, sedangkan tidak semua barang bisa bertahan sehingga sebagian akan mengalami kemunduran. Misalnya, kemajuan teknologi yang menyebabkan terciptanya barang baru yang baik, barang lama yang tak mampu bersaing akan mengalami kemerosotan. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi akan menurun sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang timbul oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dari bahan kimia. Saya akan menjelaskan inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah yaitu mencapai 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10%. Inflasi yang sangat serius mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus% dalam setahun. Faktor-faktor penyebab inflasi antara lain tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Hal ini karena keinginan konsumen mendapatkan barang pada harga yang lebih tinggi sehingga produsen akan berusaha menahan barangnya. Dia akan menjual pada konsumen produsen yang bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Kecenderungan ini akan menyebabkan inflasi. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, kenaikan harga-harga barang impor, dan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan atau pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi yang tersedia. Inflasi desakan biaya adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Inflasi impor adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. 2. Berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Tingkat inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara yang tingkat inflasinya digolongkan merayap. Inflasi sederhana atau moderat adalah inflasi yang tidak berada pada kondisi hiperinflasi, namun tidak bisa menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Rata-rata inflasi mencapai 4-10% yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam harga yang singkat. Contoh di Indonesia pada tahun 1965 tingkat inflasi mencapai 300% dan pada tahun 1966 mencapai 650%. Ini berarti harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965. Efek buruk inflasi. 1. Perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi akan menimbulkan penurunan kegiatan ekonomi. Hal ini karena dengan naiknya biaya produksi,
investasi produktif akan hal ini karena dengan naiknya biaya produksi, investasi produktif akan menurun sehingga meningkatkan pengangguran. Inflasi juga menimbulkan efek buruk terhadap neraca perdagangan. Kegiatan ekspor akan menurun karena kenaikan harga menyebabkan barang-barang tidak dapat bersaing di pasar internasional. Barang-barang impor akan lebih murah dan impor akan semakin meningkat. 2. Kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Hal ini dikarenakan kenaikan upah tidak secepat dengan kenaikan harga-harga. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetapi dengan pemilik harga tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Metode pengukuran inflasi. Metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Antara lain, A. Consumer Price Index atau CPI. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. CPI sama dengan Cost of Market Basket in one year bagi Cost of Market Basket in base year kali 100%. B. Production Price Index dikenal dengan Wholesale Price Index, indeks yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. C. GNP Deflator. GNP Deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI. Di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitung GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. GNP Deflator sama dengan GNP nominal GNP real kali 100%. Dampak dari inflasi. Dampak dari inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lain sebagainya. Secara khusus, dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut. Dampak negatif 1. Bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. 2. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan memupuk barang, sehingga banyak bank diros. Akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut atau rendahnya dana investasi yang tersedia. 3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. 4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. 5. Bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Dampak positif. 1. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi. Akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifnya dapat ditekan. 2. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Tingkat pengangguran cenderung akan menurunkan karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Cara mencegah inflasi. A. Kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar.
Bank sentral dapat mengatur uang melalui peralatan moneter, yaitu 1. Pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Bank sentral membeli surat-surat berharga. Penetapan tingkat diskonto. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan memperpanjangkan harga. Mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. 3. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kebijakan penentuan harga dan indeks ini dilakukan dengan penentu harga serta berdasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Kebijakan pemerintah. Pengertian pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu. Hal yang pertimbangan utama untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan, menyediakan lowongan pekerjaan. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha mengatasi masalah ekonomi tidak memiliki kebijakan pemerintahan mengurangi pengangguran. Masalah pengangguran dan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter menambah penawaran uang, mengurangi menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. Kesimpulan, inflasi adalah suatu keadaan dalam mana terjadi senantiasa meningkatnya harga-harga pada umumnya. Deflasi adalah suatu keadaan semakin turunnya harga barang-barang atau semakin meningkatnya nilai uang. Dari kurva Phillips tersebut dapat diambil bahwa semakin tingkat pengangguran, semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan materi ini atau masih ada saya menjelaskan kekurangan dari materi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.